Oke, selamat pagi teman-teman trader semuanya, dimanapun saat ini Anda berada yang sedang monitor chart pagi hari ini. Kita akan mencoba melihat bagaimana pergerakan candle pada hari ini di pasangan XAUUSD. Perhatikan di pergerakan yang tadi malam, yang kemarin, ada buy dan sell yang berkekuatan hampir sama, meskipun ditutup dengan posisi buyer sebagai dominan. Kalau kita lihat ada pergerakan yang hampir berkekuatan imbang, ketika naik kemudian dikembalikan lagi, kemudian ketika turun kemudian dikembalikan lagi, ketika di atas dikembalikan lagi. Nah, dalam kondisi seperti ini artinya pasar, artinya buyer dan seller punya kekuatan yang hampir seimbang. Dari pergerakan ini tentu kita bisa nanti setidaknya membuat gambaran bagaimana ke depannya. Kita coba untuk membuka time frame yang lebih besar di time frame daily. Kita lihat di time frame daily, kalau kita perhatikan yang terdekat, struktur yang terbentuk eh, masih didominasi oleh seller. Kemudian candle terakhir yang kemarin sudah berubah warna dari warna merah menjadi hijau, artinya menjadi pertanda, menjadi signal awal bisa jadi di area ini buyer akan mulai kembali menguat ya. Kalau kita lihat di sebelah bawah ada level psikologi di sana ya. Kemudian yang kemarin low yang dicetaknya masih di atas harga terendah sebelumnya, sehingga dari jajaran baris ini masih menuju ke atas. Maka kalau saya bisa buatkan gambaran, ini naik, kemudian ini koreksi, kemudian setelah koreksi mulai kembali ditolak, maka akan terjadi seperti ini. Hari ini kemungkinan besarnya akan naik, kemudian ketika nanti breakout tentu akan menjadi pertanda buyer akan kembali dominan. Namun demikian, karena ini time frame yang besar, maka untuk mencapai ke sana tentu juga membutuhkan kekuatan yang luar biasa dari buyer. Perhatikan ring di beberapa hari terakhir, yang kemarin kemudian lusa cukup kecil. Namun demikian hari ini hari Jumat mau tutupan, sehingga tetap berpotensi meskipun yang kemarin dan lusa candlenya ditutup kecil ya, bisa saja nanti mendekati ring 4 hari yang lalu dengan ring sekitar 4.000. Kalau nanti dia kuat bergerak ke atas, 4.000 itu berada di kisaran level psikologi yang paling atas. Ya, ini yang bisa kita berikan gambaran. Tentu ini nanti untuk menentukan triggernya kita tidak bisa dengan time frame yang besar kalau kita mau trading jangka pendek. Sehingga kita kembalikan ke time frame yang lebih rendah. Kita masuk di time frame di bawahnya. Di time frame H4 perhatikan di level psikologinya juga tidak di breakout. Kemudian arah strukturnya ya, struktur pergerakannya menuju ke atas, sehingga ini sejalan dengan time frame yang besar. Nah, sekarang nanti bagaimana menentukan titik entry-nya? Kita kembali time frame yang lebih kecil di time frame standar kita, yakni di H1. Ya, meskipun ini sudah mulai merangkak ke atas tetapi baru beberapa candle saja. Perhatikan di candle bukaan dia banyak didominasi hijau. Artinya akan ada penolakan seller, akan ada perlawanan dari seller. Ya, meskipun nanti buyer akan tetap dominan. Perhatikan yang kemarin karena ada kekuatan yang hampir imbar naik, kemudian turun, naik lagi, turun lagi.
artinya seller patut kita pertimbangkan nantinya. Kemudian titik entry-nya di mana? Kalau kita nanti melihat perkembangan struktur candlenya menuju ke atas, ya. Ini tentu yang dominan akan ke atas dulu. Kemudian nanti kita perhatikan candle itu seperti apa. Kalau candle ini panjang dengan tanpa penolakan, maka fokus ke buy lagi. Nanti akan diuji di area level psikologinya di sini. Ini sebagai penguji ketika nanti naik. Sehingga kalau sudah betul-betul kuat di sana, ya kita bisa tunggu koreksi. Ketika naik, kemudian kita bisa menunggu koreksinya, kita ambil posisi buy ketika koreksi. Ya, diingat ketika koreksi. Tentu targetnya yang mendekati level psikologinya dulu. Ya, kita ambil posisi buy di sana. 1797, sekian ya. Nanti bergantung bagaimana nanti menyesuaikan kondisinya. Kira-kira seperti itu, 1797.57. Ya, kita nanti bisa lakukan seperti ini. Ya, tentu untuk menguatkan keyakinan minimal harus breakout atau tebel kemudian ada koreksi kita masuk buy. Ketika koreksi terlalu panjang, ketika nanti terbentuk dengan volume panjang di atas dan breakout, ya tentu fokus kita ke buy lagi. Kemudian ketika nanti naik harus diuji lagi, apakah di atas ada level psikologi lagi. Ada di sana, ada yang lebih tinggi lagi. Ya, kita ukur jaraknya masih cukup. Nanti kalau breakout, anggap saja breakoutnya di tengah ini atau lebih tinggi lagi. Ya, ketika di area 1802 ini kita bisa memanfaatkan untuk pending order. Kita bisa manfaatkan untuk sell limit di sini. Ya, tentu harus hati-hati karena berada di level psikologi. Sekali lagi, yang kita manfaatkan adalah koreksinya, sehingga ketika turun dan berpotensi sudah profit, maka segera exit. Karena kalau sudah kuat di atas, koreksi sebentar berpotensi akan kembali naik lagi dengan level yang lebih tinggi. Kemudian selanjutnya di mana? Selanjutnya ada level psikologi yang selanjutnya. Di sini ada level psikologi lagi. Terlalu dekat apa enggak kira-kira? Kita coba ukur. Nah, kalau terlalu dekat kita masuk di ini yang kita bisa lihat di sini ada level psikologi, ada level psikologi lagi di sini. Nah, kita ukur di sini. Nanti kalau breakout di sana, breakout di 1802, maka kita uji di 1806, sehingga kita juga bisa ambil sell limit di sana. Tentu ini nanti menyesuaikan dengan tekanan-tekanan yang ada. Kalau dia kuat tekanan ke atas, maka hati-hati dengan level psikologinya. Kalau misalkan tersentuh kemudian berat untuk kita mendapatkan koreksinya dan marketnya terus kuat naik, maka jangan lupa lakukan recovery. Recovery bisa dengan buy maupun dengan sell ya, bergantung bagaimana kita sering lakukan dan bagaimana kita berpengalaman di sana. Ini yang bisa kita lakukan. Nah, bagaimana nanti ternyata tidak bisa menyentuh level psikologinya karena pasti ada penolakan-penolakan. Diingat kemarin ditolak, naik ditolak, sehingga pasti ada penolakannya. Ya, bahkan di ujung di sini pun ini juga harus kita perhatikan. Kira-kira nanti seperti apa? Ya, kuat apa enggak di sana? Di level psikologi yang paling dekat pun kita harus uji di situ. Kalau ternyata
di area ini tidak mampu untuk dia kuat ke atas dan mulai turun, mulai mengecil kemampuan buyernya, kemudian seller sudah mulai muncul, maka jangan lupa di bawah ada area uji, di area level psikologi yang paling dekat untuk menguji apakah nanti dia akan kuat turun atau tidak. Kita bisa tempatkan sell sesudah breakout di sana. Ya, kita bisa tempatkan sell di area 1791 ya. 1791 kita bisa tempatkan sell di sana. 70. Ya, oke. Kita bisa tempatkan di sana di 1791, kemudian ada level psikologi di bawahnya, targetnya kita ambil di level ini. Ya, targetnya di 1790 sebagai level psikologi yang berikutnya. Kemudian di bawah ada lagi, hati-hati di sini ada 1788 untuk menguji lagi ya, apakah nanti kuat turun atau tidak. Ya tentu nanti kita menguji bersab-sab ya, biar nanti minimal menemukan peluang yang ada di sana. Minimal kita bisa mengenal lebih dekat peluang-peluang yang ada dan bisa memanfaatkan untuk entry di sana. Nah ini karena kekuatannya kemarin juga imbang, maka tentu nanti bagaimana perkembangannya kita uji di level psikologinya di sana. Ya, kemudian apakah kita perlu menentukan area retracement-nya ya, karena kondisinya zigzag atau kondisinya imbang, maka tidak perlu kita menentukan retrace-nya. Oke, ini level psikologinya. Ya, tidak bisa kita menentukan retrace dalam kondisi yang tidak ada kecenderungan, tidak ada arah yang lebih kuat. Ya, kalau kita memaksa dengan menarik garis retrace, kita ambil di yang warna hijau, tentu nanti kalau dia sudah mulai turun, karena ini masih naik, jadi tidak bisa. Kita belum bisa menarik retracement karena posisinya masih satu arah dengan kecenderungan dengan pergerakan yang lebih dominan. Nanti kalau kita menarik ya dari atas, dari bawah ke atas kita tarik. Nanti akan muncul di sana di berapa harga pergerakan untuk menguji area retracement-nya. Kalau saya tarik garis, nah di sini ada area retracement-nya. Kenapa kita menempatkan di 1791,70? Ya tadi sudah melewati di level psikologi yang terdekat dulu, kemudian kita memanfaatkan hingga menyentuh level psikologi yang lebih dekat di sini di ujung sumbunya. Ya minimal kita bisa manfaatkan untuk taking profit meskipun tidak banyak. Sekali lagi ketika kita mengambil target keuntungan, maka sesuaikan dengan pergerakan, sesuaikan dengan kemampuan candlenya bergerak. Kalau candlenya kecil-kecil ya jangan berharap terlalu tinggi, karena artinya volatilitas juga rendah, ya terjadinya transaksi juga rendah, sehingga nanti kita akan kelamaan kalau kita targetnya cukup tinggi di sana. Ingat kita masih berada di posisi pasar Asia. Di pasar Asia ini masih pergerakannya belum terlalu ya signifikan ya. Nah di pasar Asia ini kira-kira sampai jam berapa? Ya biasanya jam 04 sampai 12.00. Ya di antara ini adalah Asia. Kemarin kita sudah ingatkan jangan masuk di pasar Asia dan Amerika. Artinya di Asia ini yang posisinya
pergerakannya cukup lambat, akan sangat sulit untuk kita mendapatkan PIP yang besar. Tentu kalau lambat akan cukup lama kita terombang-ambing dan terkatung-katung di dalam floating minus ketika kita memaksa masuk nanti. Kemudian di Amerika usahakan jam 12 ke atas juga tidak masuk. Jam 00 artinya. Jam 00 ya ini jangan masuk. Ya, kita lebih cenderung di Eropa. Kenapa? Karena hampir pemain terbesar yang mengendalikan pergerakan pasar berada di Eropa. Ya, yang paling kuat dan paling ramai tentu antara pertemuan antara Amerika dan Eropa, yakni berada di jam 19 hingga 22.00. Ini adalah puncak marketnya. Silakan dimanfaatkan momen-momen yang berada di pasar yang ramai sehingga volatilitas yang tinggi memungkinkan kita untuk mengambil peluang dengan cepat dan potensinya besar. Kira-kira ini bisa kita sampaikan teman-teman semuanya. Ketemu lagi nanti di review nanti malam. Kita review lagi yang kita analisis hari ini, pagi ini. Nanti kembali kita akan ulas nanti malam di kelas nanti malam ya. Sekalian nanti kita monitor berita di jam 19.30. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan profit selalu. Terima kasih, selamat pagi dan salam profit dua arah.